Halo Detikers, selamat datang di Demi Indonesia Bangga Extended Part of Detikom Awards 2023. Bersama saya Eduardo Sumarangkir. Apa kabar Detikers? Kita hadir lagi perpanjangan dari Detikom Awards 2023 yang kemarin sudah diselenggarakan pada akhir September lalu di The Westin Hotel Jakarta. Kali ini kita akan kembali ngobrol bersama inspirasi yang membuat Indonesia bangga, yaitu salah satu perusahaan yang memberikan inovasi, pendorong investasi buat masyarakat bisa lebih ramai lagi untuk berinvestasi. Karena investasi, kalau kita bicara investasi, ini adalah salah satu tonggak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mana masyarakat juga ikut andil di dalamnya. Dan salah satu narasumber kita hari ini adalah seorang inovator ya, perwakilan dari inovator yang mendorong investasi emas di masyarakat. Investasi emas nih juga lagi marak-maraknya, apalagi sejak pandemi kemarin orang berlomba semuanya melakukan investasi. Kita langsung sambut saja, di studio sudah hadir Ibu Elvi Rofikatul Hidayah selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk dari PT Pegadaian. Selamat pagi Bu Elvi. Selamat pagi Apa Mas kabar, Edo, Bu? kabar baik, luar biasa. Luar biasa Bu. Selamat ya. pagi Detikers. Selamat pagi Detikers. Ibu Elvi tampak berkilau sama seperti kinerjanya Pegadaian. Alhamdulillah, ya alhamdulillah Mas Karena Edo. skincare-nya apa Bu? Waduh Bisa berat berkilau nih, kayak gini. berat. Tapi lokal Bu ya? Lokal dong dong, ya. bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Ini juga kebanggaan Indonesia PT Pegadaian karena berhasil mendorong masyarakat untuk bisa berinvestasi lebih banyak. Dalam hal ini kita bicara emas, Bu. Betul. Emas ini kan jadi salah satu yang kalau saya nggak salah itu paling banyak digadaikan di Pegadaian oleh masyarakat. Benar nggak Bu? Betul. Mas Edo betul. Kalau melihat portofolio Pegadaian gitu ya, saat ini 87% itu adalah bentuknya gade. Dan dari 87%, 97%-nya itu emas, Mas. 97%? Ya, jadi bukan jadi, motor ya? Bukan. Kendaraan bermotor 97% itu bentuknya emas. Dan itu memang menjadi salah satu tools kepercayaan masyarakat ketika mau menjaminkan emasnya itu ke Pegadaian. Dan salah satu yang menjadi tolak ukur buat kita gitu ya, kami melakukan survei gitu kepada nasabah gitu, alasan apa sih melakukan gade atau pinjaman emas berbasis emas gitu di Pegadaian gitu, karena ternyata mereka memiliki emotional attachment dengan barang emasnya tersebut. Oke. Ya, sehingga sayang kalau harus dijual, sehingga mereka mengagumkan dipercayakan di Pegadaian. Dan alhamdulillahnya dari seluruh rangkaian yang pinjamkan di Pegadaian itu 99%-nya itu ditebus, Mas. Oke. Jadi hanya 1% yang dilelang. Dilelangnya cuma 1% ya? 1%, bahkan bisa kurang dari 97% 1%. portofolio tadi. Betul. Oke. Nah sekarang di Pegadaian kan juga ada produk investasi emas ya Bu ya? Betul. Bisa dicicil tuh emas sekarang. Ya, kalau dulu kan orang kayaknya harus ke store gitu ya. Ya. Ke store untuk bisa beli emas, untuk bisa investasi emas. Nah sekarang di Pegadaian nih udah bisa investasi emas, sudah bisa dilakukan secara digital juga, jadi nggak perlu repot-repot keluar rumah gitu ya. Sambil rebahan juga bisa nabung emas. Mungkin boleh diceritain dulu Bu ke kita gimana sih kinerja produk investasi emas di Pegadaian sampai saat ini Bu Elvi? Ya, menarik Mas itu. Pegadaian memang memiliki beragam pilihan produk berbasis emas. Ada yang berbasis angsuran atau installment gitu ya, yang memang ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Dan mereka bisa merencanakan masa depan dengan menyisihkan berapa persen dari pendapatannya. Itu mereka kita namakan cicil emas gitu. Kemudian masyarakat juga memilih gitu, bisa memilih fitur yang sifatnya suka-suka gitu ya. Oh saya pengen setiap bulan tuh nabung, tapi saya lebih fleksibel gitu. Misalnya saya lebih fleksibel, entah bulan ini 1 juta, bulan depan 10 juta, bulan depannya lagi mungkin 500, itu dengan tabungan emas. Jadi menyerahkan misalnya sejumlah uang ke Pegadaian dan nanti akan dikonversi dalam bentuk emas. Nah ini yang sudah kita siapkan sejak tahun 2018 dan alhamdulillah animonya luar biasa Mas. Sampai dengan saat ini untuk yang tabungan emas itu saldo titipannya saja gitu ya, saldo di tempat kami 7,7
ton. 7,7 Dalam 5 tahun 7,7 ton. 7,7 ton. Oke. Gitu. Nah, dan mungkin kami cukup confident menyampaikan mungkin itu salah satu yang terbesar di Indonesia. Oke. Kemudian berapa yang gold installment tadi ya, yang cicil emas itu. Sampai dengan 3 tahun terakhir kami jumlah itu kurang lebih 11 ton sudah kami serviskan kepada masyarakat. Artinya masyarakat membeli emas di Pegadaian itu dengan cara installment itu kurang lebih di 11 ton. Oke. Kemudian kami juga ada fitur yang mungkin masyarakat itu pengennya lebih mudah bundling dengan asuransi gitu. Kita punya fitur namanya produknya adalah cicil emas, Pegadaian Cicil Emasku gitu ya. Di mana ini kita kerjasama dengan pihak asuransi, asuransinya itu mungkin asuransi jiwa gitu, sehingga mereka dalam 1 tahun dia akan tercover asuransi sampai dengan angsurannya selesai atau installmentnya selesai. Dan 3 pilihan fitur yang saat ini existing kita berikan ini, alhamdulillah masyarakat memberikan respon yang luar biasa dan kita siapkan fitur tambahan nanti sambil seiring dengan regulasi yang akan dikeluarkan oleh OJK, ada beberapa fitur yang sedang kita siapkan dan uji sistemkan di Pegadaian. Harapannya nanti bisa menambah harapan dan ekspektasi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam ekosistem emas, gitu. Jadi akan lebih banyak orang atau masyarakat Indonesia yang nabung emas, Bu ya. Betul, dengan betul. produk baru-baru tadi. Oke, kita sebelum bicara soal apa lagi inovasi yang akan dilakukan Pegadaian untuk bisa menambah animo masyarakat untuk investasi emas, Bu. Tadi saya penasaran soal 7,7 ton tadi itu bisa di-share nggak ke kita dari portofolio itu ada umur mana yang mendominasi Segmennya ya. Nabung emas ini? Karena kalau kita bicara emas tuh kayaknya sekarang paradigmanya masih ke orang tua nggak sih, Bu? Emas tuh yang nabung emas. Nah itu dari segmen usia ya, demografi kita itu jumlah nasabah yang melakukan transaksi menabung emas di Pegadaian itu usia 26 sampai dengan usia 45 itu menduduki porsi yang paling banyak, Mas. Jadi 26 kan mungkin masih masuk milenial, Mas. Usia produktif ya. Iya, usia produktif itu menduduki 60%. Ya. Kemudian yang di bawah 21 sampai 25 itu 10%. Oke. Berarti mereka kan yang kelahiran tahun 90-an kan gitu kan, 90-an gitu. Kemudian yang usia di atas 50 tahun itu 10%. Oke. Kemudian 50 tahun sampai ini ya 60 gitu ya, di atas 10%. Artinya di atas 45 sampai 50 ini juga 10%. Menurut saya ini satu komposisi yang ideal di zaman bonus demografi seperti ini. Di mana anak-anak muda tentu kita harapannya ke depan makin banyak generasi milenial yang bisa kita edukasi, kita literasi untuk transaksi di investasi emas kita dengan melakukan deepening financial yang akan kita lakukan. Gitu. Oke, dari range umur tadi ada nggak range umur yang pengen digenjot lebih banyak porsinya, Bu? Iya. Apa? Tentu. Kita ingin range yang lebih banyak porsinya tentunya di usia-usia produktif, Mas. Di mana kita ingin mengedukasi, meliterasi masyarakat yang memiliki pendapatan itu bisa menyisihkan sebagian dari portofolio investasinya dalam bentuk emas. Segmennya yang kita sasar adalah segmen yang usia di atas 25 tahun sampai 50 tahun. Ini yang saat ini itu masih bisa diperlebar lagi. Diperlebar lagi gitu. Mungkin komposisinya apakah yang 20 sampai 45 tahun ini yang akan kita tambahkan fitur-fitur layanan services untuk bisa mendapatkan benefit dari investasi yang dilakukan. Oke. Move on to the next question berarti. Gimana cara Pegadaian untuk bisa menambah porsi itu tadi untuk orang yang berada di range umur 26 sampai 45 tahun itu, yang mana kategori ini kayaknya sudah berumah tangga mestinya, Bu ya, kalau dari kategori ini, dan sudah cukup lama lah usia pekerja kantoran yang sudah cukup lama terima gaji gitu. Apa artinya daya belinya sudah cukup ada nih, Bu, dan portofolio keuangannya sudah cukup untuk bisa memfasilitasi yang namanya nabung emas gitu. Apa kira-kira inovasi yang akan dilakukan Pegadaian untuk capai target itu? Untuk bisa menyasar lebih banyak segmen di usia produktif tersebut, tentu kita akan melakukan beberapa inovasi produk ya. Tentu dengan melihat kesiapan resources yang kita miliki, potensi yang ada di luar, dengan akan diberlakukannya
peraturan OJK tentang kegiatan usaha bullion gitu. Tentu kita ingin berpartisipasi lebih gitu. Kita ingin mendapatkan dari potensi bonus demografi, potensi yang ada di kegiatan di regulasinya, kegiatan usaha bullion, kemudian kapasitas yang kita miliki sendiri gitu. Kita melihat ada beberapa services yang saat ini siap kita luncurkan gitu ya. Dengan melakukan uji sistem yaitu di tabungan emas plus atau deposito emas gitu, yaitu bagaimana tabungan emas yang 7,17 ton tadi itu bisa dimonetize untuk bisa memenuhi kebutuhan manufaktur emas. I see. Kemudian apa keunggulannya buat nasabah penabung emas tersebut? Dia akan dapat dua. Satu, dapat gain karena kenaikan harga emas sampai dengan hari ini diprediksikan berdasarkan dari data gitu ya, diprediksikan oleh tim kami itu masih akan positif gitu. Kenaikan harga emasnya itu sampai 2 minggu ke depan, bahkan mungkin sampai dengan tahun 2024. Kemudian dari sisi yang lain kita juga melihat nasabah tersebut akan mendapatkan return atau imbal hasil dalam bentuk emas setiap bulannya. Ini sedang kita siapkan untuk bisa di tempat kami model bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga nyiapin vaulting emas, di mana vaulting ini saat ini Pegadaian memiliki vaulting yang sudah memiliki sertifikasi global, di mana ini untuk memenuhi kebutuhan penabung emas di masa yang akan datang. Kapasitasnya cukup besar. Yang saat ini sudah ada itu 30 ton. Nanti yang satunya yang sedang dibangun itu 100 ton. Itu tentu untuk memenuhi kebutuhan nanti ke depan masyarakat yang ingin bertransaksi melalui lembaga jasa keuangan, penyimpanannya bisa di Pegadaian. Dan mestinya inovasi-inovasi tadi itu adalah hal yang memang dibutuhkan masyarakat selama ini, Bu ya, yang akhirnya dilengkapi sama Pegadaian gitu. Betul. Nah, bicara soal investasi emas juga tidak terlepas dari yang namanya edukasi, Bu ya kan. Kita juga sekarang banyak yang namanya investasi itu yang bodong lah begitu. Bahkan masyarakat tuh suka ketipu gitu. Gimana cara Pegadaian untuk bisa meliterasi masyarakat seiring dengan inklusivitas bagaimana masyarakat bisa mengakses produk investasi emas ini, dan edukasi dari Pegadaian, edukasi emas atau investasi dari Pegadaian gimana, Bu? Iya. Edukasi, literasi ke masyarakat dari produk-produk services yang dilakukan oleh Pegadaian itu kami cukup memiliki resource yang cukup kuat, Mas. Misalnya dari jumlah outlet kita gitu ya. Kita ada outlet 4.085 outlet Pegadaian seluruh Indonesia. 85.000? 4.085. Oke, 4.085. Iya, 4.085 outlet yang siap melayani atau mengedukasi masyarakat. Kemudian kita juga punya channel agen, kurang lebih di 30.000 agen. Kemudian kami juga ada memiliki partnership gitu ya dengan pihak-pihak lain secara digital. Ya, misalnya dengan e-commerce, kemudian ada platform investasi gitu. Kita juga ada platform sebagai untuk edukasi kepada masyarakat. Selain itu kita juga ada holding ultramikro gitu ya, Senyum. Itu ada di 628 outlet Senyum yang di Indo BRI kita gitu. Itu juga siap melayani edukasi berbasis emas. Di sisi yang lain gitu, kita juga ada platform yang milik Pegadaian sendiri gitu ya, on media. Misalnya ada YouTube, ada channel sahabat Instagram, kemudian basis on Meta atau kerjasama dengan Detik gitu ya. Itu di on sendiri ada, eksternal juga ada, kerjasama dengan platform-platform digital yang lain. Selain itu kita juga ada semacam podcast investasi gitu. Nah, ini adalah tools-tools yang digunakan Pegadaian untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa investasi emas dan semakin banyak transaksi yang dilakukan di Pegadaian. Jadi dipastikan setiap channel yang ada tuh dimaksimalkan ya sama Pegadaian untuk memberikan edukasi. Makanya juga masyarakat diminta untuk bisa mencari atau meliterasi diri sendiri lewat channel-channel yang resmi ya, Bu ya, yang dipercaya begitu. Iya, betul. Oke, juga terkait ini, Bu, pasti banyak nih dari setiap acaranya Pegadaian tuh
masyarakat atau konsumen yang nanya gitu soal nabung emas gitu. Iya. Apa pertanyaan yang paling sering ditanyakan masyarakat terkait nabung emas ini? Kemudian ada nggak sih Bu fakta yang orang nggak banyak tahu tentang nabung emas dan masyarakat harus tahu fakta ini gitu? Ya, betul Mas Edo. Masyarakat ini mungkin kalau terkait dengan emas sebenarnya masyarakat sedikit banyak sudah tahu, tetapi kedalaman fitur seperti apa sih caranya menabung emas mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Misalnya, oh ternyata emas itu sebagai alat untuk lindung nilai gitu. Harga sekarang dengan harga satu dikonversikan dengan satu benda gitu ya, sebut aja mungkin kendaraan bermotor atau orang mungkin rumah gitu. Itu kalau dikonversikan dalam bentuk emas itu akan cenderung sepadan dan dalam batas waktu tertentu itu bisa lebih meningkat gitu. Kemudian fakta yang masyarakat belum tahu juga gitu. Ternyata kalau menabung emas itu bisa mulai dari yang terkecil loh gitu. Mulai dari 10.000 itu bisa nabung emas di Pegadaian. 10.000 udah bisa beli nabung emas. Iya. Itu nanti bentuknya emas digital. Betul. Tapi kalau bentuknya mau fisik, bisa pilihannya macam-macam gitu. Bisa bentuk koin, bisa bentuk bar, bisa bentuk emas batangan, even bentuk jewelry pun bisa. Perhiasan bisa juga ya? Betul. Tergantung lifestyle dan goals-nya. Jadi buat yang pamer masih bisa tetap ya, walaupun bentuknya digital juga bisa dikonversi. Bisa. Jadi misalnya, oh saya punya tabungan emas 100 gram, saya pengen 10 gramnya dipakai untuk beli perhiasan, itu bisa di Pegadaian. Jadi bisa dikonversi dalam bentuk emas fisik pun bisa gitu. Jadi semua selera dan kebutuhan masyarakat difasilitasi oleh Pegadaian. Mau yang tetap digital aja boleh gitu, mau dikonversi dalam bentuk emas batangan, dicetak emas batangan bisa, dicetak jadi perhiasan bisa. Nanti kita punya subsidiary anak perusahaan Galeri 24 itu bisa langsung tukar perhiasan di situ gitu. Bicara berbagai macam jenis emas tadi Bu, ada paradigma kalau nabung atau investasi emas itu lebih untung kalau misalnya emasnya bentuknya batangan gitu. Bisa dielaborasi kah? Is that true? Atau kalau dibandingkan dengan bentuk emas dalam bentuk lain itu gimana perbandingan keuntungannya? Memang emas dalam bentuk batangan itu cenderung lebih tinggi ya buyback atau keuntungannya gitu. Karena apa gitu? Kalau di emas batangan itu kan ongkos bikinnya tipis gitu ya. Betul. Tapi kalau emas perhiasan itu ongkos bikinnya kurang lebih antara 5 sampai 10 tergantung kerumitannya gitu. Semakin rumit, semakin detail emasnya, maka dia akan semakin tinggi ongkos bikinnya. Nah, pada saat di buyback itu kemungkinan ongkos bikin tersebut adalah yang tidak akan kembali gitu ya. Artinya konsumer atau nasabah akan menanggung ongkos harga selisih ongkos bikin tersebut. Tetapi kalau goalsnya investasi itu adalah ingin juga untuk dipakai untuk mempercantik diri, untuk menambah percaya diri gitu. Itu nilai yang mungkin tidak bisa dihitung dengan ongkos bikin tadi Mas gitu. Maka semuanya akan tergantung dari bagaimana tujuan awalnya investasi emas tersebut, apakah digunakan untuk confident, untuk mempercantik diri atau memang murni pure untuk investasi. Nah, kalau memang untuk pure investasi, mungkin pilihannya adalah tabungan emas digital. Kemudian yang kedua adalah tabungan bentuknya fisik. Tetapi kalau memang diperlukan sewaktu-waktu, menurut saya sebaiknya jangan dijual, tapi digadaikan. Kenapa? Kenapa? Kan pasti ada selisih harga nih Mas. Selisih harga antara harga jual dan harga beli. Kemudian kemampuan membeli dengan gram yang sama, tiap-tiap orang beda. Nah, ketika dia bisa memprediksikan, oh sebulan, 2 bulan, setahun lagi saya sudah bisa melakukan mendapatkan senilai ini lagi gitu. Sayang banget kalau itu dijual gitu ya. Tapi kalau memang dia tidak bisa gitu ya dalam setahun, 2 tahun, mungkin ya memang harus dijual. Tapi dihitung dulu ini antara harga jual dan harga digadaikan itu lebih spreadnya tinggian mana gitu. Itu konsultasi ke Pegadaian bisa? Bisa. Gitu? Bisa ya? Bisa. Jadi kalau saya ini misalnya hitungannya kalau dalam waktu 4 bulan saya sudah memenuhi tarif sewa modal dalam 4 bulan berapa sih gitu. Oh ternyata tarif sewa modalnya mungkin cukup 100.000. Tapi kalau di buyback selisih antara harga jualnya kan bisa lebih dari 100.000. Nah, fakta-fakta seperti itulah yang mungkin masyarakat bisa tanya dulu, konsultasi advisory lah di Pegadaian gitu. Luar biasa.
Jadi pengen beli emas nih. Ya. Anyway, buat menutup obrolan kita kali ini, Bu Elvi, terakhir mungkin bisa kasih insight juga ke Detikers yang lagi nonton nih, yang juga mungkin tertarik untuk bisa mulai investasi di emas, atau mungkin yang sudah menjalani investasi emas dalam beberapa tahun terakhir gitu, atau beberapa waktu terakhir. Ada tipskah dari Pegadaian yang bisa disampaikan mantra-mantra untuk para Detikers yang tertarik untuk bisa menabung investasi emas? Iya Mas Edo. Untuk Detikers gitu ya, bagi mereka ya sahabat-sahabat Detikers yang ingin investasi emas gitu, ketika akan menginvestasi emas itu yang pertama adalah tentukan dulu goals-nya. Goals-nya investasi emas itu dalam bentuk apa gitu. Tadi saya sebutkan apakah dalam bentuk emas digital, apakah dalam bentuk emas fisik, itu pun bisa dibagi apakah dalam bentuk jewelry atau dalam bentuk koin atau dalam bentuk bar. Kemudian pilah berdasarkan kemampuan. Pendapatan yang diterima setiap bulannya berapa dan berapa yang akan disisihkan. Setelah memilah berapa yang akan diinvestasikan gitu, disiplin misalnya, satu bulan cukup 10% dari pendapatan yang disisihkan. Supaya tidak ketika ada keperluan itu tidak mengambil yang 10% tersebut gitu. Jadi disiplin dalam menentukan pilihan investasi. Setelah itu apabila ternyata dalam perjalanan gitu ya, goalsnya misalnya tadi mau beli rumah senilai 1 kilo. Dalam perjalanan untuk mencapai 1 kilo mendapat ada sedikit hambatan gitu, bisa koordinasi atau konsultasi dengan Pegadaian gitu. Apakah ini harus dijual atau di-advisory lah oleh Pegadaian, apakah harus dijual atau cukup digadaikan saja. Karena kalau goalsnya itu pengen mendapatkan rumah senilai 1 kilo emas, maka sayang sekali kalau di perjalanan harus memulai dari nol kembali gitu. Nah, dan yang ketiga, pilihlah lembaga yang telah mendapatkan izin dari OJK supaya investasi yang sudah direncanakan sedemikian rupa tetap aman, tetap safe, dan Bapak Ibu bisa melanjutkan tujuan sesuai dengan visi dan mimpinya. Mungkin gitu Mas Edo. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak-banyak. Makasih banyak. Bu Elvi sudah mau berbagi inspirasi dan tips buat kita. Perbincangan ini harus banget didengar sama Detikers sih, karena gak banyak kesempatan untuk kita bisa ngobrol secara dalam seperti ini dan memberikan inspirasi begitu banyak buat kita. Makanya saat ini Pegadaian diberikan penghargaan oleh Detikom sebagai inovator pendorong investasi emas untuk masyarakat. Bu Elvi, selamat untuk Pegadaian, dan kali ini penghargaan akan disampaikan langsung oleh Bapak Ardi Suryadi selaku Wakil Pemimpin Redaksi Detikom. Silakan Mas Ardi. Silakan Mas Ardi. Oke. Selamat Bu Elvi. Terima kasih Pak Ardi. Dengan ini Detikom memberikan penghargaan kepada PT Pegadaian yang diwakili oleh Bu Elvi selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian untuk nominasi inovator pendorong investasi emas untuk masyarakat. Selamat Bu Elvi. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih Detikers. Ini ditujukan untuk seluruh masyarakat dan untuk Pegadaian. Terima kasih. Selamat sekali lagi buat Pegadaian telah menjadi inovator yang menjadi inspirasi buat masyarakat menginvestasikan atau berinvestasi emas. Terima kasih sekali lagi Detikers sudah menyaksikan bincang inspiratif ini. Kita bertemu lagi di Demi Indonesia Bangga, part of Detikom Awards 2023 lainnya. Saya Eduardus Murangkir pamit. Sampai jumpa.